Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Profesional Speaker Survey Global Yogyakarta, Stasiun Manajemen Keperawatan. Di sini kami akan membuat roleplay terkait dengan ronde keperawatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Ratnasari sebagai Kepala Ruang. Saya Agil Saputra sebagai dokter konsultan. Saya Saiful Alam sebagai pasien. Saya Firma Yolanda sebagai ketua tim. Saya Omar sebagai keluarga pasien. Saya Pidana Bogota sebagai perawat spesialis. Saya Ayu Anggita Putri sebagai perawat asosiat. Saya Linda Herunisa sebagai narator. Katim mendatangi kantor kepala ruangan untuk konsultasi. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana? Ribut nggak? Ibu, terima kasih. Di sini sebelumnya saya mau mengkonsultasikan untuk pasien Tuan S. Tuan S, ya. Sekalian mau meminta saran kepada Ibu. Ya. Silakan Mbak Firma. Apakah ada masalah dengan pasien tersebut? Iya Bu. Nah di sini pasien S ini datang dengan keluhan nyeri dada. Nah dengan diagnosa medisnya ini TBC dan DM. Nah pasien ini sudah dilakukan tindakan keperawatan dan tindakan medis selama 22 hari, tetapi untuk nyerinya ini masih belum berkurang Bu. Nah di sini rencananya saya mau mengadakan ronde keperawatan Tuan S ini. Boleh Mbak, terkait dengan ronde keperawatan kalau mau dilakukan itu lebih baik ya sebenarnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sampean sudah mempersiapkan terkait dengan timnya, siapa aja yang akan melakukan dan kapan waktu pelaksanaan ronde keperawatannya? Baik Bu. Nah untuk tim ronde keperawatan ini sendiri saya sudah menyiapkannya. Nah di sini saya mengajak Nurse Ayu Anggita. Kemudian itu untuk perawat spesialisnya itu ada Nurse Wiwin. Kemudian saya mengajak Dokter Agil sebagai konsultan. Oh, Dokter Agil ya? Iya. Nah, boleh sekali ya. Kalau memang sudah ada timnya, terus itu kapan akan dilakukan, silakan saja untuk melanjutkan dan mempersiapkan hal apa saja yang dibutuhkan ketika melakukan ronde keperawatan kepada pasien tersebut. Ketua tim mulai mempersiapkan semuanya. Sebelum ketua tim memberikan tugas kepada anggota, ketua tim menemui pasien terlebih dahulu untuk memberikan inform konsen. Assalamualaikum. Salam. Bapak, gimana keadaannya? Ini aja masih sakit. Masih sakit? Nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur Pak semalam. Oke. Nah di sini maksud kedatangan saya di sini, saya ini mau meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu sebagai keluarga ya. Persetujuan apa nggih? Nah di sini karena penyakit Tuan S yang tidak kunjung membaik, di sini rencananya saya akan mengadakan ronde keperawatan Bu. Nah di mana ronde keperawatan ini itu nanti intinya keluarga dan pasien ini diajak bekerja sama atau diajak untuk menyelesaikan masalah. Oh gitu, sus saya harus bagaimana sus? Nah di sini Bapak tinggal menandatangani persetujuan saja. Nah di sini yang mau bertanda tangan Ibu atau Bapak nih? Ibu aja. Saya aja sus. Sakit saudara saya. Iya. Sampun. Nah baiklah. Nah di sini karena Tuan S dan Ibu sudah menyetujui untuk dilakukan ronde keperawatan, di sini rencananya kita akan melakukan ronde keperawatan ini besok ya Bu, Pak. Oke, kalau begitu sama istirahat, saya permisi dulu ya. Terima kasih sus. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, kemudian ketua tim menuju ruang perawat untuk memberikan tugas kepada perawat asosiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mbak Ayu, seperti yang sudah kita rencanakan, di sini kita akan melakukan tahap praronde. di mana untuk pasien ronde keperawatan yang kita ambil di sini adalah Tuan S gitu Mbak. Oh iya Bu, saya
setahu saya klien ini juga mengalami harga diri rendah karena umurnya sudah 40 tahun tetapi pasien belum menikah. Nah, begini Mbak Ayu, makanya dari itu saya minta tolong kepada Mbak Ayu untuk melakukan pengkajian lagi ya Mbak Ayu ya kepada Tuan S untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dialami oleh Tuan S ini. Ya, baik Bu. Kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kembali kepada pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, Sus. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Begini, mana perubahan sus, masih sakit dada saya sus, gak bisa tidur semalam itu, sekarang lagi masih ngantuk. Oh begitu ya Pak. Iya sus. Baik, saya di sini akan melakukan pengkajian kembali kepada Bapak untuk mengetahui masalah apa yang ada pada Bapak sekarang ini. Karena Bapak telah menyetujui ronde pada esoknya. Perawat asosiat pun melakukan pengkajian kepada Tuan S. Ternyata didapatkan hasil bahwa Tuan S mengalami nyeri pada dada, gangguan sulit tidur, dan mengalami gangguan konsep diri, yaitu gangguan citra tubuh dan harga diri rendah. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian perawat asosiat melaporkan hasil pengkajiannya kepada ketua tim. Di ruang perawat, Bu, pengkajiannya sudah saya lakukan. Mbak Ayu bagaimana untuk hasilnya? Ternyata masalah yang dihadapi pasien itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu ada nyeri dada, kemudian gangguan tidur dan juga gangguan konsep diri. Oh, baiklah kalau begitu Mbak Ayu, gimana kalau sekarang kita langsung saja melakukan penyajian masalah kepada pasien? Oke, baik Bu. ketua tim dan perawat asosiat melakukan penyajian masalah. Setelah selesai melakukan penyajian masalah, ketua tim melakukan kontrak waktu esok hari untuk ronde keperawatan di ruang pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Gimana Pak? Masih nyeri Iya dadanya? masih belum ada perkembangan nggak? Oke. Di sini saya akan melakukan penyajian masalah terkait dengan yang sudah dilakukan Mbak Ayu tadi ya. Nah, di sini didapatkan untuk masalah yang dialami oleh Tuan S itu adalah pertama karena nyeri dadanya tadi Bu. Kemudian itu pasien juga mengalami gangguan pola tidur atau gangguan tidur karena Tuan S juga mengatakan kesulitan untuk tidur malam ya Pak. Kemudian juga ada gangguan konsep diri. Nah, di mana di sini rencananya kami besok akan langsung melakukan ronde keperawatan kepada pasien. Mungkin keluarga ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Terima kasih sus. Boleh, sama-sama. Permisi. Keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde tersebut dihadiri oleh ketua tim, perawat asosiat, kepala ruangan, dokter konsultan, keluarga pasien, dan perawat spesialis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita akan melaksanakan ronde perawatan sebagaimana yang sudah kita jadwalkan kemarin-kemarin ya Mbak Firna. Nah, sebelum saya mempersilakan Mbak Firna untuk memperkenalkan pasien Ibu, di sini izinkan saya dulu untuk menyampaikan beberapa tujuan dari ronde perawatan itu sendiri. Nah, salah satu tujuan dari ronde perawatan yaitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien melalui pendekatan berpikir kritis. Nah, di mana mungkin langsung saja Mbak Firma untuk memperkenalkan pasiennya. Terima kasih kepada Ibu Eci sudah mempersilahkan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk pasien ronde keperawatan kita, di sini kita mengambil pasien Tuan S dengan diagnosa medisnya itu TBC dan DM, di mana Bapak S ini mengalami nyeri dada yang cukup berat, terus juga gangguan pola tidur dan gangguan konsep diri. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Ayu. Saya mau menambahkan sedikit, itu untuk pasien Tuan S yang berumur 40 tahun dan belum menikah, dia juga nyerinya itu belum ada perubahan.
Itu pasien kita udah lama ya di sini ya? Iya Bu, itu udah lama. Terus untuk nyeri dadanya itu sampai sekarang itu belum ada perubahan. Nah, sesuai dengan masalah yang teman-teman sudah dapatkan, di situ kan ada gangguan citra tubuh, gangguan pola tidur selama nyeri. Nah, kira-kira intervensi yang tepat atau intervensi yang sesuai dengan masalah yang teman-teman dapatkan itu apa? Mungkin dari Mbak Firna? Oke, baik Bu, di sini untuk nyeri dada pasien Tuan S ini mungkin bisa diminta persetujuan dari dokter Agil untuk menaikkan dosis obat nyerinya itu, karena sampai sekarang itu tidak ada perubahan terkait dengan nyeri pasien. Nah, kemudian untuk gangguan konsep dirinya ini kita bisa melakukan pendekatan keluarga gitu Bu. Bagaimana Pak Dokter terkait dengan penambahan dosis untuk mengatasi nyeri pasien? Menurut sampean seperti apa? Baiklah, saya akan menaikkan dosis obat atau mempertahankan dosis obat saat ini setelah saya melihat langsung kondisi pasien. Oh, berarti setelah kita bertemu dengan pasien dulu ya, sampean baru bisa menentukan apakah dosisnya itu akan dinaikkan atau tetap sama dengan dosis yang sekarang. Iya. Baik. Tadi kan kita sudah membahas terkait dengan penanganan nyerinya ya. Nah, ini terkait dengan konsep diri pasien itu seperti apa? Tadi kan teman-teman sudah merencanakan terkait dengan pendekatan keluarga. Nah, mungkin menurut Mbak Wiwin itu seperti apa? Iya, saya setuju dengan diadakannya pendekatan keluarga menggunakan metode komunikasi terapeutik, di mana Tuan S ini dia mengalami gangguan citra tubuh. Pasien tersebut itu merasa bahwa tubuhnya itu tidak berguna. Selain itu, pasien ini juga sudah sakit-sakitan sejak lama sehingga tidak bisa bekerja, dan di usia yang memasuki 40 tahun ini beliau belum menikah, sehingga Tuan S ini merasa minder dan mengalami harga diri rendah juga. Baik. Berarti intinya pendekatan keluarga ini sangat penting untuk dilakukan ya, untuk meningkatkan harga diri pasien. Nah, terima kasih rekan-rekan. Mungkin dari Ibu ya, Ibu selaku keluarganya gitu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan Bu. Ya, untuk yang saya tanyakan ketika dinaikkan dosisnya apakah berpengaruh ke pasien ya? Dampaknya seperti apa? Oh, di dampak ya ketika kenaikan dosis. Nah, mungkin terkait dengan dosis lebih tepatnya akan dijawab oleh Dokter Agi langsung ya. Silakan Dok. Untuk dosisnya itu sama seperti dosis obat berdosis tinggi lainnya, seperti mual, muntah, anoreksia, letih, dan lainnya. Tapi tidak berdampak lama pada pasien, ini hanya bersifat sementara saja. Oh iya, baik Dok. Bagaimana Bu terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh Dokter Agil? Apakah bisa dipahami? Ya bisa. Ya, sebelumnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi mungkin Bu? Ini Bu yang mau saya tanyakan untuk ronde keperawatan, apakah setelah ini pasien bisa sembuh total? Oke, terkait dengan ronde keperawatan ya. Nah, mungkin akan dijawab ya oleh perawat spesialis kita yaitu Nurse Wiwin. Iya baik Bu. Jadi untuk kesembuhan Tuan S ini sementara ini masih sedang kami usahakan, karena pasien dengan TBC ini virusnya sudah menyebar ke paru-paru sehingga menyebabkan pembekakan dan menimbulkan nyeri. Nah, nyeri ini sedikit demi sedikit bisa berkurang seiring dengan menghilangnya virus dan berkurangnya pembekakan tersebut. Seperti itu Ibu, karena virusnya sudah sampai ke paru-paru. Nah, dari jawaban yang diberikan oleh Nurse Wiwin, apakah bisa dipahami Bu? Ya bisa. Oke. Oke Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke Bu, sama-sama G. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Dokter Agil dan kepada Ibu juga yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membahas terkait dengan ronde keperawatan pada Tuan S ini ya. Nah, sebelum kita melakukan validasi data, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu, saya rasa sudah cukup. Sampun dari ibunya? Sampun deh. Kalau begitu kita langsung saja ke pasien ya untuk validasi datanya. Tim ronde keperawatan menuju ke ruang pasien. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sakit dada saya terus Sakit ya? Semalam bisa tidur apa boten? belum bisa
kelas nggak bisa tidur Pak. Karena sakit dada saya jadi belum bisa tidur. Nggak bisa tidur sama sekali. Iya. Oh, baik. Nah jadi apa namanya? Ini saya kesini cuma untuk validasi, G, Pak. Nanti sebentar saya balik lagi ke ruangan untuk menentukan tindakan apa sesuai dengan keluhan Bapak saat ini, G. Iya sus. Oke. Ada yang ditanyakan sebelumnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kembali ke ruangan dulu, G. Iya sus. Oke. Terima kasih sus. Ini sama-sama, mari Pak. Iya. Setelah selesai melakukan validasi data, tim ronde keperawatan kembali ke ruang perawat. Tadi kita sudah validasi ya data terkait dengan pasien tersebut. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui ya dok terkait dengan kondisi pasien. Nah, menurut rekan-rekan semua, sebaiknya kita akan melakukan atau memberikan tindakan yang seperti apa gitu. Seperti ini ya Bu, seperti yang kita bersama lihat tadi, untuk pasien Tuan S ini masih merasakan nyeri yang cukup hebat ya. Meringis tadi ya? Ya. Nah, mungkin untuk dosisnya ini bisa ditambahkan saja ya Pak Dokter. Terus juga yang tidak bakal berdampak kepada penyakit DM-nya, karena kan yang kita ketahui untuk Tuan S ini juga memiliki penyakit DM. Menurut dokter, nah kan kondisi pasien kita seperti itu nih dok. Nah, kira-kira obat apa gitu yang nggak memberikan efek atau dampak terkait terhadap penyakit DM-nya itu? Mungkin ada saran dok? Untuk obatnya itu ada rifampicin, pyrazinamide, streptomycin, ethambutol. Itu diminumnya 3 kali seminggu semua. Terus kalau tidak ada nyeri berarti dihentikan gitu dok? Iya. Oke, siap. Pemecahan masalahnya pun telah ditemukan. Akhirnya nyeri dada pasien dapat berkurang sedikit demi sedikit sehingga pasien dapat tidur dengan lebih nyaman dan nyenyak, dan keluarga klien diajak untuk berdiskusi mengenai masalah gangguan konsep diri klien. Keluarga diberi pengarahan bagaimana cara meningkatkan harga diri klien. Setelah dilakukan diskusi dengan klien, tugas didelegasikan kepada perawat asosiat. Baiklah, untuk Mbak Ayu, di sini apakah sudah tahu apa yang harus dilakukan kepada Tuan S nanti? Sudah Bu. Oke. Kalau begitu, silakan nanti Anda lakukan tugas yang sesuai dengan yang kita diskusikan tadi ya Mbak. Oke, baik Bu. Baiklah, ronde perawatan kita kali ini sudah selesai ya. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Dokter Agil, kepada Nurse Liwin, Nurse Ayu, dan Nurse Firna atas kerjasamanya. Nah, semua sudah bekerja sama dengan baik, semua sudah memberikan andil yang terbaik. Nah, semoga masalah pada pasien kita ini dapat segera teratasi. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Akhirnya ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Perawat asosiat mulai menjalankan tugasnya.